Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Mbah Gadget Official. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana teknik kita agar mengurangi spam dalam bermain YouTube. Ya, mengurangi spam bukan berarti tanpa spam ya, tapi sedikit saja spamnya. Oke. Yang pertama, tekniknya adalah kita menggunakannya secara pelan-pelan saja atau tidak barbar mainnya, hanya sedikit demi sedikit saja, yang penting masuk ke dalam AdSense. Oke, kali ini saya menggunakan VPN, saya menggunakan RDP, Remote Desktop Protocol. Kemudian saya koneksikan RDP saya, kemudian saya kasih passwordnya di sini, kemudian saya okekan, kemudian yes. Nah, di sini saya menggunakan Remote Desktop Protocol atau RDP. Nah, di sini saya sudah membuat cloning Chrome sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja ya, membuat cloningan Chrome sebanyak 6. Jadi untuk membuat dolar kita agar tidak terlalu spam adalah kita menggunakan web store. Nah, di web store ini kita lihat, kita cari yaitu VPN, terserah kita menggunakan VPN gratis aja, mungkin kita menggunakan Browsec aja. Bisa juga kita menggunakan Opera saja, Opera Phantom. Nah, kita download Opera Phantomnya, add to Chrome, kemudian kita pilih add extension, kemudian kita kasih pinnya. Ya, setelah kita masuk ke dalam Opera Phantom, lalu kita pilih lagi di web store. Ekstensi yang kita perlukan adalah Pop Time Zone. Nah, kita pilih Pop Time Zone, lalu kita pilih add to Chrome, add extension, kemudian kita pilih Pop Time Zone-nya. Setelah itu kita cari lagi extension selain Pop Time Zone, kita pilih YouTube Non-Stop. Agar pemutarannya tidak terjeda, kita pilih yang di bawah, YouTube Non-Stop. Kemudian kita pilih add to Chrome. Setelah itu pilih add extension, lalu kita pin YouTube Non-Stopnya. Nah, di sini yang paling penting adalah ketika kita menonton video YouTube, kita harus mengetahui dahulu bahwa kenapa YouTube bisa menjadi spam atau penghasilan YouTube bisa menjadi spam, karena kita terlalu banyak menonton iklannya. Misal durasi iklan ada 30 menit, kita menonton sebanyak 30 menit, atau iklan 10 menit kita tonton semua 10 menit, maka itu juga dianggap spam karena kita dianggap robot, karena tanpa melalui secara natural. Karena biasanya saat kita menggunakan YouTube, kita biasanya men-skip iklan dalam beberapa detik, kita skip iklan, sehingga pemasukan iklan YouTube juga tidak dianggap spam karena kita sebagai real human atau seperti manusia asli. Jadi di sini saya memberitahukan tekniknya bagaimana agar iklan tersebut tidak menjadi spam. Oke. Jadi di sini setelah 3 extension ini, ada satu ekstensi lagi yang membuat penghasilan kita tidak akan menjadi spam, atau kalaupun spamnya sedikit, yaitu di sini kita menggunakan ekstensi namanya adalah video skip. Kita pilih YouTube Video Skip Ad Trigger, kita pilih add to Chrome, lalu kita pilih extension. Nah, disinilah poin yang sangat pentingnya, kita menggunakan YouTube Video Skip Trigger supaya tidak menjadi spam. Kita masuk dulu ke link Opera Phantomnya, kita gunakan email kita, kita kopikan, kita masukkan, lalu kita masukkan password kita, lalu kita pilih login. Nah, sudah login, kita pilih lokasinya. Sebagai contoh, saya memilih lokasi yang CPM-nya tinggi, seperti contoh anggaplah Chicago. Lalu kita koneksikan, kita cek dulu warnetnya. Nah, di sini warnetnya hanya 90%, lalu kita klik kanan dan kita pilih update time zone from IP seperti biasa, lalu kita pilih
Nah, sudah 100%. Setelah 100%, lalu kita pilih, kita klik kanan di YouTube video skip-nya, lalu kita pilih option. Nah, di sini kita pilih after 30 second atau setelah 30 second atau sekitar 30 detik, maka video iklan tersebut otomatis akan di skip. Kita pilih no di sini, lalu kita pilih skip. Oke. Sedangkan jika after countdown ini setelah ada tulisannya skip, maka dia akan men-skip. Kalau 30 second, setelah 30 second maka dia akan men-skip sendiri. Kita masuk ke YouTube. Di sini saya login ya, langsung saja saya pilih video saya, channel saya. Kemudian saya klik di channelnya, lalu saya pilih playlist. Nah, di playlist ini kita juga aman menggunakannya karena kita menggunakan FTP, di mana FTP itu bisa full selamanya hidup tanpa kita menggunakan internet. Jadi di sini kita pilih yang di playlist. Di playlist. Nah, di sini kita lihat bahwa 30 second maka dia otomatis men-skip. Di sini 15 detik. 15 detik. Kalau 15 detik otomatis dilewatinya. Tapi setelah 30 menit 30 second maksudnya akan men-skip sendiri. Nah, di sini dia akan men-skip sendiri ya, meskipun iklannya panjang. Nah, di sini dia akan men-skip sendiri. Jadi aman kita untuk menggunakan playlist karena apabila iklan-iklan yang panjang kita juga bisa men-skip secara otomatis karena di sini juga menggunakan RDP. Kemudian di sini lagi saya juga menggunakan ekstensi yang sama ya. Sini saya menggunakan ekstensi yang sama. Saya pilih negaranya New York aja. Kemudian saya pilih di sini warnet. Nah, di sini 90%. Kita lakukan seperti hal sama. Lalu update time zone from IP dan kita capai lagi 100%. Di sini pengaturannya kita pilih. Nah, sebagai contoh saya di sini memilih pengaturannya tidak 30 second tapi setelah countdown atau setelah muncul tampilan skip. Jadi di sini kita contohkan, pilih YouTube. Dan saya pilih di sini adalah saya pilih playlist. Lalu saya pilih play all. Nah, di sini kita perhatikan di sini setelah 4 second dia akan men-skip sendiri. Nah, di sini setelah ada munculan beberapa detik dia akan men-skip sendiri. Oke, kita gunakan seperti ini saja untuk yang Chrome kedua. Untuk Chrome ketiga kita pilih di sini yang option, lalu kita pilih di sini 30 second saja karena 30 second lumayan ya, 30 second cukup lumayan lah untuk 30 second. Di sini kita gunakan dulu ekstensinya. Sini saya menggunakan Uponik saja. Setelah itu kita cek warnetnya. Lalu kita pilih warnet. Kalau belum 100% kita pilih seperti tadi, klik kanan lalu update time zone from IP. Setelah sudah 100% kita gunakan hal yang sama. Kita ketikkan di sini Mbah Get Official. Kita klik channel kita. Lalu pilih playlist. Setelah itu pilih semua video yang bermanfaat. Nah, di sini setelah 30 second maka dia akan men-skip sendiri ya. Di sini kita hitung 49 second sehingga tidak akan membuat spam karena iklannya secara normal kita skip secara otomatis. Setelah 30 second maka dia akan men-skip sendiri iklannya. Men-skip sendiri iklan yang muncul. Nah, setelah 30 second dia men-skip sendiri iklannya. Kemudian kita lakukan juga, kita ubah dulu di sini menjadi 144. Meskipun kita menggunakan RDP, tidak salahnya kalau kita ganti menjadi 144p kualitasnya. Ini juga kita ganti 144p juga. Di sini juga kita ganti 144p juga.
Nah, di sini kita gunakan hal yang sama seperti tadi, yaitu ekstensinya jangan lupa kita pilih YouTube Video Skip Ad Trigger. Di sini saya menggunakan VPN yang gratis ya, yaitu VPN, kita pilih Oregon. Setelah itu kita pilih warnetnya. Di sini sudah 100% ya. Sudah 100%, gunakan hal yang sama. Di sini kita pilih lagi option, yaitu di video yang 30 second. Di sini ada after countdown, dan setelah 30 second saja kita pilih skip. Kemudian di sini kita pilih YouTube. Kita pilih YouTube. Kita ketikkan Mbah Gadget Official. Kita klik. Kita pilih playlist. Setelah itu kita pilih play all. Nah, di sini kan iklannya ada 1 menit. Tetapi setelah 30 detik dia otomatis untuk men-skip iklannya. Oke, di sini 10 detik, 11 detik, kita coba lihat. Setelah 30 detik dia akan men-skip sendiri iklannya. Karena kita cooldownnya adalah sebanyak 30 detik. Seandainya kita memilih yang skip ad setelah 4 detik, maka iklannya akan terskip. Nah, kita lihat di sini akan terskip sendiri. Nah, jadi sehingga apabila ada iklan-iklan yang panjang, kan di play all, biasanya kalau kita menggunakan play all, ada beberapa video yang iklannya akan panjang, ada yang 1 jam, 2 jam, sehingga membuat pendapatan kita menjadi spam karena dianggap oleh YouTube sebagai robot. Sedangkan jika kita menggunakan skip ad trigger ini, kita seperti manusia biasa atau real human. Disitulah pentingnya kita menggunakan ekstensi ini. Sama halnya yang tadi, juga kita bisa menggunakan, kita pilih warnet. Kita pilih semua yang ada di motorcycle-nya. Nah, di sini sudah 100%. Kita close itu dulu supaya menghilangkan unknown major-nya. Seperti halnya yang tadi, kita pilih di sini YouTube. Kita klik di sini Mbah Gadget Official. Sebelumnya kita cek dulu di sini on, dan kita pilih optionnya. Save, gunakan yang after 30 second. Lalu kita pilih Mbah Gadget Official. Pilih playlist. Dan kita buka videonya. Nah, di sini 30 second. Berarti apabila setelah selesai ini, videonya akan otomatis terskip. Oke, sama halnya dengan yang tadi. Di sini kita juga lakukan yang sama. Di sini saya menggunakan akun Surpusak ya. Browsik ada juga. Di sini saya mencoba untuk menggunakan akun Surpusak. Cari negaranya adalah New York aja. Setelah itu kita cek dulu warnetnya. Warnet. Semua yang ada bus. Kita refresh lagi. Kalau kita menggunakan Surpusak, maka IP dan DNS-nya sama persis ya, 737.19.11217. Nah, kita gunakan hal yang sama lagi. Kita cek dulu di sini di option. Kita pilih yang 30 second, kita pilih sip. Lalu kita ketikkan di sini YouTube. Kita pilih I'm not robot lagi karena melakukan verifikasi lagi. Traffic. Kita pilih next. Setelah terbuka YouTube-nya, ketikkan di sini Mbah Gadget Official. Lalu pilih playlist. Dan sebelumnya saya juga telah membuat semua video yang bermanfaat di sini. Nah, di sini kan ada 55 second atau 55 detik. Tetapi setelah kita menggunakan ekstensi tadi, setelah 30 detik dia otomatis akan terskip sendiri. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, apabila suatu saat di play video kita ini terdapat iklan yang panjang, maka tidak akan menjadi spam karena dia otomatis untuk men-skip. Kita lihat, dia akan men-skip setelah 30 detik. Nah, dia akan terskip sendirinya setelah 30 detik. Kita pindah di sini menjadi kualitasnya 144 saja. Sini juga 144.
Nah, jadi keunggulan kita menggunakan RDP dibandingkan dengan PC biasa adalah ketika kita menutup laptop kita atau komputer kita, maka otomatis RDP ini juga akan jalan sendirinya. Nah, ketika kita anggaplah kita mematikan RDP kita, atau bukan mematikan, meng-close RDP kita. Nah, secara otomatis RDP ini akan tetap online atau akan tetap menonton video kita selama 1 bulan, selama RDP kita yang kita gunakan misalnya dalam RDP kita 1 bulan, maka 1 bulan. Tetapi alangkah baiknya setiap 12 jam sekali atau setiap 12 jam sekali kita untuk meng-clear history, karena video yang kita buat tidak terlalu panjang ya. Di play all saya itu jamnya tidak terlalu panjang, jadi sekitar 12 jam kumpulan video-video yang pendek ya untuk yang di playlist saya tadi. Jadi setelah 12 jam kita cek lagi di RDP kita, setelah itu kita clear history dan lakukan hal yang sama. Nah, di sini meskipun kita shutdown, komputer kita ini kita shutdown, maka RDP itu akan tetap jalan. Itulah keunggulan kita menggunakan RDP dibanding kita menggunakan PC biasa yang beberapa saat akan drop, baterai kita akan lemah dan lain sebagainya. Sedangkan menggunakan RDP itu tahan beberapa jam. Kita buka lagi RDP, apakah kita bisa kita lihat bahwa masih jalannya yang kita post dollarnya tadi. Nah, di sini masih jalan ya. Video yang kita ini juga digunakan orang-orang untuk meng-push jam tayang ya, dan juga meng-push jam tayang sangat mudah dengan menggunakan RDP ini dengan cara-cara seperti ini. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.